तू आलम फना तू जहां पना Berdayakan dirimu, buktikan bahwa kau layak. Uji kekuatan, kehendak, dan integritasmu ketika keadaan tidak sesuai harapan, namun kau tidak keluar dari jalur dharma, kebajikan, dan tetap unggul dalam menjalani shreya, nilai-nilai kemuliaan. Tak tergoyahkan oleh komentar-komentar apapun dari gerombolan orang-orang bodoh yang tidak memahami nilai-nilai kebajikan dan kemuliaan. Pranam. Salam, teman-teman. Kalau kita kaitkan quotation tadi dengan sekarang, persoalannya tetap pemberdayaan diri. Dari dulu juga sebetulnya sama. Sekarang parahnya apa? Kita membenarkan bahwa kita tidak berdaya itu, kita benarkan dengan menggunakan dalih. Saya ini Gen Z misalnya, salah satu contoh. Saya manusia biasa, saya rakyat biasa, saya cuma ngurusin perut, saya tidak perlu mikirkan yang hal-hal yang lain. Dulu tidak ada pembenaran seperti itu, perbedaannya di situ. Ketika Arjuna merasakan dirinya lemah, dia mengaku, saya lemah. Sekarang kita berdalih. Kita menyembunyikan diri di belakang suatu dalil yang kita anggap kuat, misalnya anak muda sekarang, Gen Z. Jadi kita diharapkan, orang-orang tua itu diharapkan untuk memahami mereka. Tapi dia sendiri tidak mau memahami orang tua. Tadi saya mendengar satu klip yang bagus sekali, dan dia menulis buku dia. Dia bilang bahwa generasi ini sekarang, apapun yang kita melakukan, tidak bisa diapa-apakan lagi. Karena mereka sudah terbawa oleh pembenaran. Kalau orang sudah membenarkan kelemahannya, dia tidak akan pernah bisa memberdayakan dirinya. Atau ada kelompok lain, ini juga mulai dibahas sekarang. Saya sudah bahas ini sejak puluhan tahun yang lalu. Saya berikan contoh sebelum saya mulai menulis buku yang diterbitkan ya. Baru menulis cerita-cerita pendek di koran dan sebagainya. Seorang yang sedang magang, mereka suka telepon ke perusahaan di mana saya bekerja. Dan saya sebagai marketing director. Nah, anak ini saya memperhatikan bahwa anak-anak yang memagang itu saya harus bertemu. Jadi bukan cuma manajer personal dia. Manajer personal dia biasanya dia yang bertemu, kemudian dia pilih berdasarkan kemampuan dia, pemilihan dia, rasio dia, dan shortlistnya diberikan kepada saya. Saya bilang enggak, jangan begitu. Saya ingin membaca setiap permohonan dan dari universitas mana, bagaimana. Saya ingin membaca CV-nya anak ini. Salah seorang anak datang dengan baju yang warna yang bagus, tapi warna yang jereng gitu ya. Fancy sedikit, dia pikir mungkin dengan cara itu dia memperlihatkan bahwa dia itu bukan orang biasa ya. Saya bilang pertama-tama bajumu ini harus diganti, dirubah. Kamu lihat nggak di perusahaan ini? Yang pakai baju seperti kamu itu siapa? Sini warna lain, kontongnya lain warnanya ya. Coba lihat di production line. Yang pakai baju itu adalah orang-orang buruh yang sedang jahit. Kita nggak perhatikan, di garment juga kan? Kita tidak memperhatikan mereka pakai baju apapun juga. Lihat di kantor ini. Ada nggak yang pakai baju seperti itu? Dia membenarkan, ini kan cuma kesukaan saya. Memang saya suka begitu warna-warni bajunya. Nggak bisa di sini. Nggak bisa di sini. Dan saya menolak. Dan dia pikir bahwa saya orang asing, karena saya bicara bahasa Inggris. Dia pikir saya orang asing, saya bisa ditekan. Dia lapor kepada dosen pembimbingnya.
Dosennya menelpon saya dalam bahasa Inggris yang putus-putus agak. Kenapa anak ini ditolak? Saya bilang pakai bahasa Indonesia, saya bagi Bapak bahasa Indonesia saja. Saya menolak karena penampilannya. Kan cuma baju, bukan. Baju itu penampilan. Orang yang mencat rambutnya sekarang, waktu itu kan lagi modis sekali kan, pakai warna-warni, ada yang biru, ada yang hijau, ada yang... Berarti dia tidak menghargai dirinya. Dia ingin tunjukkan bahwa dengan cara itu, saya ingin memberikan identitas diri. I'm somebody. Saya berani, saya itu dulu, zaman saya masih I'm growing up. Kalau seorang perempuan tuh dia merokok, itu satu hal yang dianggap luar biasa. Bahwa ini dia menempatkan dirinya sejajar dengan pria. Loh, kenapa harus kalau kamu seorang perempuan yang feminis dan ingin membela perempuan, kenapa harus berkompetisi dengan cowok-cowok? Jangan kompetisi, jangan. Jadi yardsticknya, tolak ukurmu itu adalah cowok itu yang lebih superior dari kamu kan. Makanya kamu berani mau merokok seperti mereka merokok dulu. Zaman dulu kan merokok itu ya di pesawat terbang itu cuma 4 row yang diberikan untuk non-smoking. Lelucon yang paling hebat tuh. Karena satu pesawat semuanya smoking, cuma 4 row yang non-smoking. Apa gunanya? Gak ada gunanya sama sekali. Soal penampilan saya bilang, tahu nggak Bapak? Di kamar saya itu, di lemari saya cuma ada 4 jaket, 4 jas, dan 4 celana. Grey, black, khaki, biru. Dari 4 celana dan 4 jas itu dengan warna yang sama, saya bisa menciptakan 16 kombinasi. Kadang grey dengan ini, kadang grey dengan... Karena 4 warna ini bisa dengan apapun juga. Khaki itu bisa dengan putih, bisa dengan biru, bisa dengan biru tua, bisa dengan hitam. Dan kalau datang ke kantor, nggak boleh pakai hitam, nggak boleh pakai warna gelap. Di kantor harus warnanya terang, putih atau blue. You go to any office in Japan, cuma putih atau biru muda. Dan biru muda juga khas, biru muda, sky blue, Oxford ya. Warna Oxford tuh ya. Nggak ada warna lain. Ini anak mau belajar marketing, saya bilang. Dia tuh layaknya jadi salesman. Kalau salesman, ya. Mau pakai baju apa, jreng, oke. Kantongnya warnanya lain, bawahnya lain, ininya lain, itunya lain, oke, no problem. Tapi kalau dia mau jadi eksekutif, mau di marketing, dia belajar di universitas yang di mana Bapak menjadi dosennya, itu dia belajar marketing. Bukan belajar untuk menjadi salesman. Kalau mau jadi salesman ya nggak usah ke universitas. So bolak-balik kita kembali kepada pemberdayaan diri. Dulu juga begitu, bukan sesuatu yang baru. Cuma dulu nggak ada pembenaran. Sekarang membenarkan. Kemarin saya juga nonton ada sebutan Strawberry Generation. Terus orang ini yang menulis buku itu, saya lupa namanya, dia mengakui bahwa ini adalah lost generation, anxious generation, lost generation, macam-macam. Dan setelah itu generation baru yang akan datang, baru akan belajar dari generation ini, dan akan mulai kembali ke track yang benar. Tapi leluconnya adalah bahwa ini akan terjadi di Asia, khususnya di negara-negara seperti kita, di mana kita tidak aware. Orang tua juga nggak aware, guru apalagi, karena mereka cuma kerja sebagai pegawai saja, bukan sebagai guru. Tidak ada yang aware. Sementara di Barat, kemarin saya baru bicara sama dari penerbit ya. Dia mengatakan ini aneh, ada satu fenomena baru bahwa tiba-tiba buku cetakan itu laku lagi. Dan yang
non cetak ini, yang elektronik ini berkurang sekarang, walaupun kita adalah supplier buku-buku elektronik yang terbesar di seluruh Indonesia, tapi nilainya cuma 7% dari seluruh penjualan. 6%. Dan hari ini saya menemukan jawabannya ketika saya mencari-cari di barat tahun 2023 penjualan buku itu 100% melebihi tahun sebelumnya. 101% melebihi tahun sebelumnya. Dan 2024 ini dalam 3 quarters pertama, 9 bulan pertama sudah melebihi itu lagi. Sementara kita di sini masih sibuk dengan, saya punya waktu untuk YouTube, saya punya waktu untuk baca hoax, saya punya waktu mendengarkan hoax. Tapi saya tidak punya waktu untuk baca buku. Kapan saya baca buku? Saya kan cuma sibuk jadi rumah tangga, ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga emang sepanjang hari 24 jam cuma kerjain rumah tangga aja. Berarti kamu tidak efisien. Kalau 24 jam di dapur, berarti kamu tidak efisien. As simple as that. Berdayakan dirimu, buktikan bahwa kau layak. Uji kekuatan, kehendak, dan integritasmu ketika... Uji kekuatan. Ketika uji kekuatan itu kapan bisa terjadi? Tadi soal strawberry generation. Ya. Pasti harus ada tolak ukurnya kan? Kapan kita menguji? Dalam keadaan di mana external things are going wrong. Semuanya tidak berpihak pada kita. Saat itulah kita bisa menguji diri kita. Saya bisa menghadapinya. Kalau nggak ada perang Baratayuda, Arjuna pun tidak bisa menguji kekuatannya. Karena selama itu dia membunuh musuh-musuh yang kelihatan ketahuan. Itu musuh dia. Ini musuh di dalam keluarganya sendiri. Ada gurunya, ada siapanya yang dia harus melawan. Guru yang mengajarkan strategi perang kepada dia, Dronacharya. Ada Pitama, kakek yang mereka hormati bersama. Di situ teruji bahwa saya harus berpihak pada Dharma. Saya harus berpihak pada Dharma, dan satu hal yang mereka lakukan yang tidak bisa dimaafkan oleh Krishna adalah mempermalukan Draupadi. Yang lain semuanya masih bisa negotiable. Kesalahan mereka ada, kesalahan Pandava juga ada. Mereka juga main judi, kenapa harus main judi sih? Mempertaruhkan kerajaan. Tapi mempermalukan Draupadi. Dan Abhyasa juga, Vyasa yang menulis Mahabharata sampai sekarang itu tidak terjawab. Pertanyaan Draupadi, apakah dia kalah dulu baru dia mempertaruhkan saya? Atau saya dipertaruhkan dulu baru dia mempertaruhkan dirinya? Kalau dia kalah dulu, kalau dia sudah kalah dulu berarti dia tidak berhak atas diri saya. Saya harus kembali kepada ibu dan bapak saya. Dia tidak berhak, saya boleh tanya dong. Saya mau ikut sama dia atau nggak mau ikut sama dia? Dia tidak tanya kepada saya mau dipertaruhkan atau tidak. Itu kesalahan yang terbesar. Yang lain dianggap kecil-kecil oleh Krishna. Dan oleh karena itu, karena Ashwatthama semua yang menyaksikan, Bhishma yang menyaksikan Draupadi sedang dipermalukan. Kita diuji, kita berada di Dharma atau berpihak pada Adharma, kita diuji. Dan berdayakan dirimu berarti just be yourself, bukan be your ego. Be your ego is different thing. Saya harus membuktikan satu lain. Lain dalam apa? Layak dan lain itu dua hal yang berbeda. Lain itu kita bisa membuktikan diri kita lain, memang kita lain. Dengan mencat rambut pun kita bisa buktikan. Pakai baju compang-camping, pergi ke mall juga kita jadi perhatian tuh. Coba pergi ke mall. Ada seorang hebat sekali yang saya kagumi pemikirannya. Tapi dia kemana-mana pakai celana pendek dan pakai itu. Saya juga nggak begitu setuju dengan cara itu. Ada orang lain yang saya sangat puji juga. Kemana-mana dia pakai sandal. Nggak pakai sandal. Jangankan nggak pakai sepatu, nggak pakai sandal juga. Mau membuktikan apa?
Buktikan apa? Ada orang melihat foto Baba pakai jas, pakai overcoat, ya, dan pakai sepatu, sandal. Kok Baba begini? Kalau di ashram, ya, dia pakai baju jubah. Tapi waktu dia masih sering keluar-keluar, sebelum dia berusia 40-an, 50-an, dia sering ke Badrinath, Kedarnath, dan sebagainya. Minus berapa di sana, ya harus pakai overcoat. Nggak ada miracle di situ, saya mau pakai miracle. Nggak usah pakai miracle untuk melawan alam, untuk apa? Pakai overcoat, no problem. Saya mengajak orang yang ahli ilmu dalam ke Manali. Di sana semua saya masih hotel yang masih ya murah-murah sedikit. Jadi tidak dilengkapi oleh heater di kamar, tapi kita harus sewa heater. Saya bilang, Pak, ini satu heater nggak cukup, kita harus sewa 2 karena kita berdua di kamar itu. Dia bilang, enggak, saya pakai prana, pakai tenaga dalam, ini nggak apa-apa nih. Malamnya kegigilan ya. Dan sekarang mau sewa heater di mana? Kita terpaksa heater saya harus pindahkan ke arah dia. Besoknya tetap dia sakit juga. Dan sudah dibilangin oleh pemilik hotelnya, ini kita memang tidak ada heater di kamar dan kalian harus sewa. Nah, tengah malam orang yang pegang kuncinya nggak ada. Manali jauh dari mana-mana. Masih beruntung kalau dia di Tibet, dan di Tibet dia menggigil dan tiba-tiba dia unconscious. Nggak ada jalan lain lah, pemerintah dipaksakan orang itu yang sakit di Tibet untuk pulang ke Chengdu, pulang ke kota lain, naik pesawat. Semuanya di cancel. You punya tiket, punya apa, nggak peduli mereka, harus pulang ke sana, jangan mati di sini. Berdayakan diri ini dari hal-hal kecil. Seperti orang Zen ya, mau berguru, kamu taruh sandalnya gimana, rapi nggak? Sandalnya dua-duanya taruh rapi nggak? Pergi ke Puttaparthi. Banyak juga di sana pencuri sandal, bukan semuanya devotees. Kalau sekali dicuri sandalnya masuk akal, tapi kalau saya bilang berkali-kali dicuri nggak masuk akal. Dan kalau ada saya sudah wanti-wanti mengatakan di sini tuh banyak pencuri sandal. Di mana-mana ribuan sandal di situ. Tolong ikuti petunjuk saya. Saya juga pernah kehilangan sandal, saya bilang. Tapi terus saya belajar dari orang lain. Satu sandal taruh di ujung sana, satu di ujung sana. Gak pernah ada yang mau curi satu sandal kan? Kamu sekarang begitu gak? Dia potong, kalau ini potong, ini lebih. Dia potong, beli sandal baru dipotongin sedikit. Jadi orang nggak mau pakai juga. Tapi itu ya kekerasan tuh. Sembunyikan aja. Saya bahkan sembunyikan yang satu begini, satu begini. Jauh-jauh, satu di sana, satu di sini, disembunyikan lagi, balikin begini. Nggak ada yang mau curi. Tapi seringkali saya pergi ke sana yang terbalik tuh ada yang balikin kebalik. Karena dia mau matching juga dari sekitar sini. Atau kadang-kadang kalau saya dapat hotel di depan, ya nggak usah pakai sandal keluar dari hotel. Ciaka. Nggak pakai sandal, taruh sandal di hotel. Nanti kalau sudah sampai hotel, baru pakai sandal lagi. Berdayakan diri. Dicuri sama orang sekali, oke, fine. Tapi dicuri berulang kali, berarti kamu memberdayakan si pencuri itu. Saya